Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayat harian hari ini, Kamis 15 Juli 2021 diambil dari Yakobus 5 ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikian firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang berbahagia, tentu semua orang pasti ingin menjadi kaya. Tetapi ketika kita berbicara tentang kaya, paling tidak ada dua hal yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah dari mana kekayaan itu diperoleh. Lalu yang kedua adalah untuk apa kekayaan itu. Nah, saudara, surat Yakobus dalam nas kita pada hari ini tidak hendak mengatakan bahwa semua orang kaya itu salah. Tidak hendak mau mengatakan bahwa orang kaya itu berdosa. Tidak hendak mengatakan bahwa orang kaya itu tidak masuk surga, tidak. Bila ada pemahaman yang seperti itu adalah sesuatu yang salah dan sangat keliru. Kekayaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari itu adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan. Jika Tuhan memberikannya, maka Tuhan ingin supaya kita memakainya untuk kebaikan. Itu sebabnya kembali kepada dua hal tadi. Dari manakah itu datangnya kekayaan? Lalu yang kedua, untuk apa kekayaan itu? Nah, ketika kita saat ini menghadapi COVID-19, kita ingin bersama-sama saling membantu, saling menolong. Yang memiliki lebih dari cukup, kita diinginkan untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah karena ekonomi terpuruk. Banyak hal yang boleh kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup untuk memberi, kaya akan kemurahan. Itu sebenarnya yang paling utama. Sama seperti jemaat Makedonia pada zaman gereja mula-mula, jemaat Makedonia itu secara materi sebenarnya mereka miskin. Tetapi dalam hal memberi, mereka adalah jemaat yang kaya. Ini yang luar biasa, kaya dalam hal memberi. Nah, saudara, kenapa orang kaya dalam nas kita pada hari ini dikritik oleh penulis surat Yakobus? Nah, kita harus membaca secara utuh satu perikop ini, saudara, mulai dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6 itu. Di sana alasannya cukup jelas. Yang pertama dikatakan bahwa orang kaya itu menahan upah buruh yang telah menuai hasilnya, hasil dari ladangnya. Artinya ia tidak memberi apa yang menjadi hak dari pekerjanya. Di sana terjadi ketidakadilan, saudara-saudara. Yang kedua, tentang gaya hidup. Orang-orang kaya itu hidup di dalam kemewahan dan berfoya-foya. Berarti di sini tidak ada kepekaan sosial, tidak mau membantu, menolong yang berkekurangan, hanya untuk dirinya sendiri, kemewahan dan foya-foya. Lalu yang ketiga, saudaraku, ini yang paling ironis, si kaya ini telah menghukum dan membunuh orang yang benar,
Dan mereka itu sama sekali tidak berdaya karena mereka tidak mempunyai kuasa. Ini ironis sekali. Itulah yang dikritik oleh penulis surat Yakobus ini. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya orang-orang yang seperti itu, orang-orang kaya yang seperti itu dikatakan di ayat 1 dan ayat 2, maka menangislah dan merataplah atas sengsara yang menimpa kamu. Orang-orang yang melakukan seperti itu akan mengalami kesengsaraan. Tuhan akan menghukumnya. Bahkan mereka akan mendapat upah. Apakah upahnya, saudaraku? Nas kita berkata pada hari ini bahwa harta kekayaannya, yaitu emas dan peraknya, berkarat. Kata berkarat, saudaraku, itu berarti tidak berdampak. Berkarat itu tidak berguna. Berkarat itu rusak. Berkarat itu sirna. Berkarat itu tidak berharga, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau ada orang kaya yang hanya mementingkan diri sendiri, kalau ada orang kaya menindas orang yang lemah, kalau ada orang kaya yang tidak membayarkan upah bagi para pekerja-pekerja di ladangnya, maka mereka diibaratkan seperti orang yang memiliki emas dan perak yang mahal, tetapi emas dan perak itu berkarat, tidak berdampak, tidak berguna, akan hilang begitu saja, karena mereka hanya mengumpulkan harta yang akan habis, harta yang akan sirna. Nah, oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, nas kita pada hari ini mengingatkan semua orang Kristen supaya kita menjadi orang-orang yang kaya akan kemurahan. Bila kita memiliki kecukupan atau lebih dari cukup, mari kita lihat bahwa itu pemberian Tuhan. Dan kalau kita diberikan Tuhan harta kekayaan itu, maka Tuhan ingin mengarahkan kita untuk berbagi bagi orang lain. Saya pikir ada banyak jemaat yang terberkati dan ia berangkat menjadi berkat, menolong sesamanya, membantu sesamanya, apalagi ketika kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa apa yang ada padamu itu bukanlah mutlak milikmu sendiri, tapi itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Tuhan ingin kita memakainya untuk kepentingan bersama. Nah, ketika kita mau berbagi, kita mau menolong, kita mau membantu, kita peduli, maka itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika saya peduli kepada orang lain dan ketika saya mau berbagi kepada mereka, ketika saya peduli kepada mereka yang berkekurangan. Saya memberi, saya menolong, saya mau membantu adalah kekayaan yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kaya dalam hal memberi, kaya dalam kepedulian, kaya dalam kasih. Mari saudaraku, ada banyak berkat Tuhan yang boleh engkau terima dalam hidupmu. Mari hitung berkat-berkat Tuhan. Tidak terhitung saudaraku sebenarnya. Berkat Tuhan itu tak seorang pun bisa menghitungnya. Karena setiap hari berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Apa yang boleh kita berikan kepada orang lain, apa yang boleh kita bantu, apa yang boleh kita berikan untuk menopang kehidupan orang lain, itu amat berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan kita itu kaya. Dan kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang kaya. Kaya akan kemurahan, kaya akan kebaikan. Selamat menolong, selamat hidup di dalam kepedulian, selamat untuk membantu semua orang. Amin, kita berdoa. Tuhan kami yang di sorga, kami adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang terus bergantung kepadamu melalui firman-Mu. Engkau memberikan kami kecukupan, Engkau memberikan kami matahari, hujan, Engkau memberikan kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu tolong kami supaya kami boleh saling berbagi dan saling menolong. Tetapi kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang terpuruk ekonominya, mereka menjadi miskin, mereka bergumul akan masa depannya. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan dan mencukupi kebutuhan mereka, dan pakailah kami menjadi saluran berkat supaya kami saling membantu dan menolong. Dalam masa pandemi ini kami belajar untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk hidup sehati, sepikir, saling membantu, saling menolong, dan itulah kekayaan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang terpapar COVID di rumah sakit, bahkan isolasi mandiri, dan juga para nakes. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkan, berkati, dan sembuhkan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.